Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Meisa Miasih dengan NIM 186220143 dari kelas 6 Shift 3. Nah, video kali ini merupakan video terakhir saya di mana saya akan menyampaikan pertemuan-pertemuan kuliah saya yang sudah lewat, yaitu dari pertemuan 8 sampai dengan ke 13. Hai, welcome to my YouTube channel. Nah, ketemu lagi dengan saya Meisa Miasih. Nah, video ini merupakan video terakhir saya di mana saya akan menjelaskan kembali mengenai pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yaitu di mata kuliah METLIT atau Metodologi Penelitian Akuntansi dan Manajemen. Tentunya di pertemuan 8 sampai dengan ke-13. Di mana dosen pengampunya ialah Bapak Ari Erisanji, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Langsung saja. Nah, kita ke pertemuan ke-8, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas itu di mana untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Nah, dan untuk butir pernyataan tidak valid, hal tersebut perlu dilakukan adalah untuk mengganti butir pernyataan dengan yang baru. Nah, uji reliabilitas di mana untuk mengetahui tingkat kekonsistensian atau kekonsistensian kuesioner yang digunakan untuk peneliti dan menghasilkan data yang bersifat reliable atau dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu menjelaskan. Kita ke pertemuan ke-9, yaitu ada uji asumsi pada analisis regresi linier. Nah, uji asumsi klasik itu merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linier OLS atau ordinary least square agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga seperti itu. Nah, sementara regresi linier itu merupakan sebuah model regresi linier dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut OLS seperti itu. Nah, syarat-syarat tersebut biasanya dipenuhi semuanya, maka dikaitkan atau dikatakan dengan Bayes linear unbiased estimation atau BLEU seperti itu. Kita di sini singkat-singkat saja karena kita hanya mengulang atau mengingat kembali materi-materi sebelumnya. Nah, pertemuan ke-10 kita belajar yang namanya estimasi model regresi data panel. Nah, data panel itu merupakan gabungan dari data atau time series dan data cross-section. Nah, regresi data panel adalah teknik regresi yang menggabungkan antara data cross-section dan data time series. Maka tentunya akan mempunyai observasi lebih banyak dibandingkan dengan data cross-section dan data time series saja. Nah, penaksiran atau estimasi model regresi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pendekatan. 3 diantaranya adalah Common Effect Model atau CEM, Fixed Effect Model, FEM, dan Random Effect Model. Nah, kita akan sedikit mengulang kembali apa itu CEM, apa itu FEM, dan apa itu REM. Bagi teman-teman yang udah punya bukunya, bisa banget dilihat di halaman 21. Nah, apa sih itu CEM? Nah, CEM itu merupakan model yang paling sederhana dibandingkan dengan model FEM maupun REM dalam regresi data panel. Nah, asumsi pertama yang dikenakan dalam regresi data panel model Common Effect adalah asumsi yang menganggap bahwasanya intercept dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Nah, sementara yang FEM atau Fixed Effect Model itu merupakan model regresi data panel yang dapat menunjukkan adanya perbedaan konstanta antar objek dalam koefisien regresi yang sama. Lalu ada namanya REM. Nah, REM itu merupakan diasumsikan bahwasanya perbedaan intercept dan konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antar sampel dan periode waktu yang terjadi secara random. Jadi ketika kita akan melakukan sebuah penelitian, alangkah lebih bagusnya lagi kita bisa mengetahui bahwasanya ini menggunakan model apa sih, seperti itu. Menggunakan model CEM kah, FEM kah, atau REM kah, karena itu untuk memudahkan kita dalam
menganalisis hasil penelitian kita nanti. Seperti itu. Untuk rumus-rumusnya sudah dijelaskan di pertemuan kita yang ke-10 kemarin. Nah, lalu kita ke pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel, di mana pada dasarnya terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan model regresi data panel. Yang pendekatan common effect model, pendekatan fixed effect model, dan pendekatan random effect model. Nah, itu dapat diuji dalam tiga ujian. Pertama ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Kita udah pernah belajar juga ya sebelumnya. Jadi kita hanya sedikit mengulas kembali apa sih itu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Sebentar. Dia termasuk ke dalam model regresi data panel ya. Yang pertama ada uji Chow, itu digunakan untuk memilih model mana sih yang lebih baik menggunakan CEM atau FEM seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya uji Hausman. Nah, uji Hausman itu digunakan untuk memilih model yang digunakan sebaiknya menggunakan REM atau FEM. Nah, sementara uji Lagrange multiplier itu digunakan untuk memilih model yang digunakan sebaiknya menggunakan REM atau CEM. Sebenarnya ini sama aja untuk membandingkan ya, mana sih yang lebih baik kita gunakan, uji Chow, uji Hausman, atau uji Lagrange multiplier. Kan ini sangat sangat mempengaruhi hasil penelitian nanti. Jadi kita harus bisa tepat sasaran, kita harus menggunakan uji yang seperti apa, karena masing-masing uji ini dia memiliki rumus-rumus tertentu di mana kita bisa menggunakannya di penelitian kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Kalau untuk uji Chow itu biasanya paling banyak digunakan ya menurut saya, karena apa? Karena dilihat dari probabilitasnya itu dia hipotesisnya pas banget gitu. Nah, lalu kita ke pertemuan selanjutnya. Ada namanya uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Nah, uji asumsi klasik ini merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan Ordinary Least Squared atau OLS dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Yang berbasis least square OLS adalah CEM dan FEM. Jika demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk CEM dan FEM. Sebaliknya juga, apabila persamaan regresi data panel itu lebih cocok menggunakan REM, maka sebaiknya tidak perlulah diuji asumsi klasik, karena REM menggunakan pendekatan General Least Squared OLS. Dalam teknik estimasinya, uji asumsi klasik terdiri dari beberapa uji saja, yaitu uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Sebentar, salah pencet. Nah, kita ke pertemuan selanjutnya. Ada pertemuan ke-13 atau yang terakhir. Di sini ini yang paling banyak ya. Ada uji F, kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Nah, uji kelayakan model uji T ini adalah untuk apa ya namanya? Singkatnya itu untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model FEM model atau tidaknya itu analisis uji F itu tidak terpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilakukan seperti itu. Untuk di buku ada juga ya, kita langsung aja sebentar. Nah, untuk hipotesis dalam uji F itu ada sebagai berikut ya. Nah, jika H0 nilai F statistik kurang dari F tabel. Nah, HA jika nilai F statistik lebih dari F tabel. Nah, di sini jika
F statistiknya lebih dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita yang berdasarkan probabilitas nih, yang H0 jika probabilitas F statistiknya itu lebih dari alfa 0,05, sementara HA-nya jika nilai probabilitas F statistiknya kurang dari alfa 0,05. Nah, jika probabilitas F statistiknya lebih dari alfa 0,05, nah, maka H0 itu diterima, yang artinya variabel dependen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, namun sebaliknya, jika probabilitas F statistiknya kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap dependen Y. Lalu kita ke koefisien determinasi, yaitu menjelaskan seberapa jauh sih kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, semakin besar hasil R-squared akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel independen. Untuk penjelasannya sebenarnya hampir sama ya, cuman dia di sini bedanya itu nilai R-squared-nya itu harus berkisar 0 sampai 1. Nah, jika nilai R-squared-nya sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas X. Nah, jika nilai R-squared-nya sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antar variabel independen terhadap variabel lain. Kita yang terakhir ke uji T, menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah berdasarkan perbandingan T statistik dengan tabel H0 jika nilai T statistik kurang dari T tabel, dan jika HA jika nilai T statistiknya lebih dari T tabel. Nah, sementara berdasarkan probabilitasnya ialah H0 jika nilai probabilitasnya lebih dari alfa 0,05 dan HA jika nilai probabilitasnya kurang dari alfa 0,05. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya ketika kita akan melakukan suatu penelitian, alangkah baiknya kita menggunakan uji-uji ataupun materi-materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, karena kita menggunakan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan untuk kebenarannya. Seperti itu kurang lebihnya. Sampai di sini saya rasa cukup ya materi yang udah pernah kita bahas. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, boleh banget bertanya di kolom komentar, karena di sini kita sama-sama belajar agar lebih baik lagi ke depannya. Kritik dan saran Anda sangat membantu saya dalam mengembangkan materi-materi saya sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.